ahli jannah. Assalamualaikum ya ahli jannah teman-teman. Oke guys, hari ini aku bakalan bikin Q&A bareng Seliramu, sayang seliramu, wis tak angen-angen. Muhammad Dafa Sya'dana. Nah, dia itu salah satu santri di salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah. Nama pondoknya apa, Mas? Rodotul Ulum Guyangan Trangkil Pati yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya di bagian Pati. Nah, itu. Nah, kali ini aku bakalan tanya-tanya tentang dia pertama kali masuk pondok hingga sampai sekarang dia betah di pondok dan mau ngelanjutin SMA-nya juga di pondok, guys. Tuh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Masuk pondok disuruh sama siapa? Masuk pondok itu saya sendiri yang memilih. Bukan karena paksaan orang tua, tapi saya sendiri yang memilih dengan hati nurani. Karena apa? Karena apa tuh? Kepengen masuk pondok. Karena saya ini ingin membahagiakan orang tua saya dengan menguasai dua ilmu, yaitu ilmu akhirat dan ilmu dunia. Jadi di pondok pesantren ada dua-duanya ya ilmunya. Iya, betul. Mantap guys. Dan saya tuh tidak mau terkontaminasi dengan zaman edan. Ya, iya memang pada zaman ini harus hati-hati ya guys. Bukan berarti masuk pondok itu bagus, harus bagus. Maksudnya harus masuk pondok itu bagus, enggak. Cuma kita harus hati-hati. Cuma dia memilih jalan masuk pondok itu biar dia lebih bagus lagi gitu loh. Bukan berarti orang nggak masuk pondok itu nggak bagus ya. Betul. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Gimana perasaannya pertama masuk pondok pesantren? Perasaan pertama ketika masuk ke pondok pesantrennya pertama ya sedih. Tapi ada kata-kata yang mengatakan biyen aku ceh wegah suwe-suwe betah. Biyen aku ceh betah suwe-suwe wegah. Dulu saya tuh nangis gini, ya gak histeris, tapi kemudian saya berkenalan dengan orang banyak yang buat saya senang, ngasih ini kasih itu, ayo makan, ayo gini, ayo bareng-bareng. Jadi saya memulai membiasakan diri dengan hal itu. Jadi pun saya terbiasa, saya senang, sudah melupakan kesedihan itu. Kenapa bisa melupakan kesedihan itu? Apa aja sih yang dilakuin bisa ngelupain kesedihan itu? Ya karena faktor utamanya ya yang paling terpenting itu adalah dukungan teman-teman kita. Bukan orang tua nih. Orang tua. Tuh, orang tua itu yang buat kita nangis. Buat kita rindu. Makanya teman-teman bilang, "Wes, jangan nangis. Di sini temannya banyak." Gitu. Iya. Jadi gitu. Orang tua itu mendukung kita masuk, tapi yang menghibur kita itu teman-teman kita di sana ya. Ya. Oh, gitu. Bukannya Mas Dafa di sana diejek-ejek ya sama seniornya. Gitu aja nangis, bukan gitu ya? Tuh, enggak. Saya ini orang terkenal di pondok. Jadi gak diojo-ojo gak di oyo-oyo ya sama teman-temannya. Ya paling ini, walah ngono tok nangis. Lho karek aku bro. Kono. Oh, digituin. Nanti ada ya translasinya di bawah. Terus kamu gitu nggak ke bawahanmu? Kamu kan udah kelas 3 nih. Loh, pasti. Gitu. Karena itu hal yang wajar diturun-temurunkan. itu hanya, tapi nanti ketika mereka setelah ngomong kayak gitu, mereka juga nanti bakalan bujuk bawah-bawahannya. Itu cuman bercanda doang. Hanya bercanda aja di awal. Bercanda aja. Katanya sih untuk melatih mental biar lebih kencang gitu. Tuh. Oke, lanjut ke perbedaan. Nah, katanya pondok pesantren Mas Dafa ini adalah pondok pesantren yang bener-bener santri-santrinya itu mandiri banget. Gak ada mesin cuci, jadi nyuci sendiri, gak ada AC. Nah, kita lihat, kita tanya gimana pondok pesantren dia dan dengan pondok pesantren modern. Bedanya itu di mana? Gimana, Mas? Oke. Pondok pesantren tradisional tuh ya. Uang 1 bulannya aja itu cuma 500.000. Itu SPP-nya. Ya udah SPP, udah untuk cuci-cuci,
Udah untuk makan udah. Oh, itu udah udah semua. Ya. Cuma beda uang jajan ya. Cuma beda uang. Beda nggak sih? Uang jajan. Iku 500 wis mangan. Wes umba-umba. Heeh. Wes uang bulanan. Di mangan wes. Oh, wes. 500.000, guys. Oke, lanjut. 500.000. 500.000. Jadi di pondok pesantrennya Mas Davan ini 500.000 dalam sebulan udah nyuci, udah makan, sama udah Buat beli deterjen. buat beli deterjen. Oke, next. Aktivitas pondok di pondok sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai selesai, sampai malam ya, sampai tidur lagi gitu. Oke. Yang pertama, Bangunnya jam berapa tuh? bangun tidur itu jam 3:30 pagi atau subuh sebelum fajar. Heeh. Setengah Ngapain aja empat. Setengah 4 bangun. Terus wudhu. Terus sholat subuh. Habis sholat subuh kita mandi. Habis mandi kita sarapan pagi. Habis sarapan pagi kita berangkat sekolah. Habis berangkat sekolah ya belajar. Habis belajar pulang sekolah kita sholat duhur. Pulang sekolahnya itu jam 12:30. Habis pulang sekolah kita sholat. Habis sholat kita makan. Habis makan kita ada istirahat sebentar. Orang Mas makannya disediain sama pondok pesantren apa beli? Dibeli. Beli. Jadi mereka itu punya tempat kayak Ada kantin, gitu. kantin. Ha, itu menyediain lauk-lauk gitu. Jadi mereka makannya Ya. intinya di situ. Ya. Habis istirahat kita bersiap untuk sholat asar. Habis sholat asar ada istirahat lagi tuh buat mandi, buat hafalan. Habis itu kita mempersiapkan sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada acara pondok. Habis acara pondok kita sholat isya. Habis sholat isya itu ada belajar wajib. Belajar wajibnya itu 1,5 jam. Mulai dari jam 8 sampai jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam itu kita diberi waktu untuk bersanda dengan teman kita sebelum tidur. Belajar wajibnya itu apa aja sih yang dipelajarin di belajar wajib? Oh, itu terserah kita. Kita mau hafalan atau mau belajar apapun, nahwu, sorof atau yang lain-lain. Belajar kitab kuning, kitab gundul ya terserah Anda. Habis itu kita selesai tet, kita tidur 10:30. Oke, nah itu ya guys aktivitasnya dari pagi sampai malam. Oke guys, lanjut. Ini untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ada peristiwa menakutkan apa di pondok pesantren yang bikin Mas sampai takut? Menakutkan. Menakutkan. Biasanya Menakutkan. ada tuh. Hal yang paling menakutkan di pondok pesantren adalah apa coba? Ayo, kiriman saya telat, gak bisa makan. Kiriman saya telat. Kiriman telat guys, parcel telat, gak ada duit, kita harus ngutang buat makan. Emang pernah mama telat kirim? Ya, nelpon. Bule, sosok kirimi. Bule, sosok kirimi. Besoknya gak datang. Wah, dobel. Ya kita harus menahan lapar 1 hari. Besoknya baru dianterin. Jadi lusanya baru dianterin, hari ini Iya. nelpon, lusanya baru dianterin. Dia keburu kelaparan, jadi ngutang sama teman atau Ngutang. ngutang sama kantin. Ngutang terserah, yang penting ngutang. Jadi di kantin boleh utang. Boleh. Yang penting bayar. Jadi ngutang. Intinya kalau telat, hal yang paling menakutkan itu Ngutang. hal Ya, yang paling orang-orang. menakutkan itu kirimannya itu nggak datang. Telat. Oke, selanjutnya. Ini 2 pertanyaan lagi, kita nggak bakalan lama. Oke. Kesannya selama ada di pondok, kesan selama di pondok ya, kesannya dari awalnya yang gimana sampai gimana gitu. Kesannya ya biyen aku cewek gas suwe betah. Dulu aku nangis, sekarang udah betah. Gitu. Dulu waktu kelas 7 ditelepon. Mas, piye Mas? Kerasan. Gak bu, kerasan udang mulai bu, udang boyong. Pas kelas 8-nya ditanyain, Mas, kerasan Mas. Kerasan bu, tekan MA ya bu ya. Beneran. Jadi waktu mamanya nanya, kerasan Mas? Enggak mama, aku mau pulang, aku pengen cari pondok pesantren yang lain. Gak gini juga deh.
Ya, terus nah selanjutnya ditanya mamanya, dia betah sampai MA. Jadi berhasil, guys. Oke, Berhasil. terakhir nih, guys. Pesan buat orang anak-anak yang dari SD mau mondok, dari di SMP dia mau mondok. Pesannya itu apa? Biar mereka itu gak takut, karena banyak sekarang anak-anak mau mondok itu takut jauh dari orang tua, takut gak bisa apa-apa karena di rumah biasanya sama ibunya apa-apa dikasih apa-apa dapet gitu. Anjay, kan? Nah di pondok pesantren itu memang benar-benar mandiri. Nah apa tuh pesannya buat buat teman-teman yang mau masuk pondok nih? Pesannya ya, kalian harus memantapkan hati untuk masuk pesantren. Ya pesannya gitu, pesannya jangan takut mondok, karena mondok itu asik. Jangan takut mondok karena kalian di sana tetap kiriman datang, nelponnya bisa, hiburannya bisa. Yang penting kan kalian dapat uang jajan. Iya kan? Di sini kalian nggak boleh ini itu, di sana ada los, makan iku kabeh. Los tuh, gaspol, remblong. Oke guys, sekian itu aja pertanyaan kita sama sang santri ini. Sang santri keren banget, super. Keren apaan? Karena dia itu dulu itu manja ya Mas ya. Manja, Dulu dia manja. diakuin dia itu manja, dia itu Tapi gak banget. dia itu deket banget sama mamanya. Jadi pertama aku tahu pertama dia ikut mondok itu dia nangis. Dia nangis, mamanya ngirimin foto ke aku, ini Dava di pondok pesantren, nangis. Wow. Bohong dia guys, bohong. Iya kok. Yore. Oke, guys, sekian dulu Q&A kita. Next kita bakalan bikinin video Tuh tapi nggak tahu WhatsApp kapan. men udah selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.